Oke guys, selamat datang di channel kita ya guys ya. Jadi pada petualangan kali ini kita bakal membuktikan sebuah video yang sempat viral ya guys ya di sosial media, yaitu sebuah video ini guys. Beras hijau ini bukan hasil pewarna makanan. Yang lebih mengejutkan, beras ini hanya muncul sekali setiap 40 hingga 50 tahun. Ini adalah bambu rice, salah satu beras paling langka di dunia. Warna hijaunya terbentuk secara alami dari bambu liar. Saat bambu mencapai akhir siklus hidupnya, tanaman ini hanya berbunga satu kali, lalu menghasilkan biji yang dikenal sebagai bambu rice. Jadi di sini ya guys ya, yang katanya itu di dalam bunga bambu ada beras bambu ya guys ya. Apakah memang benar mitos ini ya guys ya? Jadi di video ini kita bakal membuktikan. Kalian penasaran juga kan? Kita juga penasaran bro. Jadi ikuti terus petualangan kita sampai selesai dan kita bakal buktikan bersama-sama. Perjalanan pun dimulai. Kita harus masuk lebih jauh ke dalam hutan karena di sana banyak rumpun bambu yang tumbuh alami, dengan bambu yang menjulang tinggi di sisi kanan dan kiri. Semoga saja hari ini keberuntungan sedang berpihak dan kita bisa menemukan bambu yang sedang berbunga. Sesampainya di lokasi, kita langsung memeriksa beberapa rumpun bambu yang terlihat sudah tua. Bahkan ada yang hampir mengering. Kita menyusuri satu persatu sambil memperhatikan setiap rantingnya. Di tengah pencarian, perhatian kita justru tertuju pada beberapa tanaman hias yang tumbuh liar di sekitar hutan. Bentuk daunnya unik, bahkan ada yang terlihat sangat cantik. Meski tumbuh tanpa dirawat sama sekali, melihat keindahan tanaman-tanaman ini sejenak membuat perjalanan terasa lebih menarik. Namun tujuan utama kita belum berubah. Setelah menikmati pemandangan sebentar, kita kembali melanjutkan pencarian bunga bambu yang masih belum ditemukan. Di tengah perjalanan kita menemukan tanaman yang cukup menarik. Ternyata ini adalah pari hutan atau pari mini. Ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan pari yang biasa kita lihat di pasar. Meski bentuknya mungil, tampilannya tetap khas dengan permukaan yang bergerigi. Dan di bagian dalamnya banyak biji yang berwarna merah dan juga rasanya yang pahit. Kulitnya kuning banget, orange. Lebih orange lah. Oke, kita lanjutkan. Karena belum juga menemukan bunga bambu, kita memutuskan untuk masuk lebih jauh ke dalam hutan. Jalannya mulai semakin rapat dan beberapa ruas bambu bahkan menutupi jalur yang kita lewati. Meski cukup melelahkan, rasa penasaran untuk membuktikan fakta tentang beras bunga bambu membuat kita terus melangkah. Tidak lama kemudian kita menemukan tanaman talas atau sinte. Oke guys, di sini kita menemukan pohon talas hutan ya yang sudah berbunga guys. Oh guys, kalian lihat di sini untuk bunganya, woi. Besar banget ya guys ya. Tumbuhan ini tumbuh liar di sekitar aliran air yang kering. Dan umbinya juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan jika diolah dengan benar. Mumpung menemukannya, kita mengambil beberapa umbi untuk dijadikan menu makan siang nanti. Wah, banyak ya guys ya. Oke guys, di sini kita sudah mendapatkan 3 biji. Kita ambil 3 biji saja ya guys ya, untuk nanti kita bakar ya guys ya. Nah, yes. Oke, let's go paman ewok. Oke, gas. Kita lanjutkan pencarian kita aja. Setelah kita mengambil beberapa umbi talas, perjalanan kembali dilanjutkan. Kita terus menyusuri setiap rumpun bambu sambil berharap pencarian kali ini membuahkan hasil. Semakin lama perjalanan, rasa penasaran justru semakin besar.
Tapi tunggu dulu guys, di depan kita ada sesuatu yang terlihat cukup aneh. Ada sebatang bambu yang ditumbuhi tanaman kecil di bagian ruasnya. Karena penasaran, kita mencoba untuk membelah bambu tersebut. Wah guys, wah ada apa ini guys? Wah kita menemukan sesuatu ya guys di dalam sini guys. Wah guys, ini guys kita menemukan beras bambu ya guys ya. Ternyata di dalam sini ada berasnya ya guys ya. Oke, kebetulan saat ini kita lagi lapar ya guys ya. Jadi kita bakalan ambil berasnya dan kita bakalan masak, oke? Tapi tenang saja ya bro ya. Yang ini cuma buat seru-seruan aja. Biar perjalanan kita gak terlalu serius. Kalau soal beras bunga bambu yang sebenarnya kita tetap akan mencarinya langsung dari bunganya, bukan dari dalam batang bambunya. Jadi kita akan gunakan bambu ini untuk memasak nasinya ya guys ya. Karena hari sudah mulai siang, kita memutuskan untuk memasak terlebih dahulu. Kita membuat tungku sederhana dari bambu, lalu memasukkan bambu yang sudah berisi beras ke atas bara agar matang secara perlahan. Aroma bambu yang terkena panas biasanya memberikan cita rasa khas pada nasi. Setelah itu kita juga memasukkan umbi yang sudah kita ambil ke dalam bara api. Sambil menunggu nasi matang, kita menyiapkan lauk yang sudah kita bawa dari rumah, yaitu beberapa ekor udang segar. Udang tersebut kita tusuk menggunakan bilah bambu, lalu dibakar langsung di atas bara api hingga matang. Perpaduan nasi bambu dan udang bakar di tengah suasana hutan tentu menjadi penyemangat sebelum kita kembali melanjutkan misi pencarian bunga bambu yang sebenarnya. Nih, umbi talas ini guys. Ini makanan orang zaman dulu ya guys ya. Orang-orang desa ini makannya ini umbi guys. Makannya umbi talas, umbi singkong gitu ya guys ya. Mantap. Kita makan pakai masako ya guys. Lezat. Di hari kedua kita kembali melanjutkan pencarian bunga bambu yang kemarin belum berhasil ditemukan. Mengingat bambu berbunga merupakan peristiwa yang sangat langka, tidak heran kalau mencarinya tidak semudah yang dibayangkan. Dan dari sini kita belajar bahwa tidak semua hal yang viral bisa langsung kita buktikan dalam satu kali perjalanan. Tapi tenang ya guys ya, kita belum menyerah. Kita terus menyusuri hutan dan memeriksa satu persatu rumpun bambu. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya pencarian kita membuahkan hasil. Di depan mata kita menemukan bunga bambu yang selama ini kita cari ya guys ya. Guys, akhirnya ya guys ya kita menemukan apa yang kita cari guys. Dan ini untuk bunga-bunganya banyak banget guys ya. Jadi untuk rumpun bambu yang sudah berbunga ini emang dari pangkalnya udah berbunga. Di sini kita langsung mengambil beberapa bunga bambu untuk nanti kita review dan membuktikan bersama tentang mitos beras bunga bambu. Oke guys, jadi setelah sekian lama kita berkeliling dunia ya guys ya, selama 7000 tahun mencari kitab suci, akhirnya kita menemukan yang sudah kita cari ya guys ya. Yang bakal kita buktikan apakah memang benar ada ya guys ya yang namanya beras bambu. Kita bakalan lihat di dalamnya apakah memang benar ada. Jadi untuk di dalamnya ini nggak ada apa-apanya ya guys ya. Nggak ada bisinya, hanya kelopaknya saja ya guys. Untuk beras bambunya itu udah ada ya. Dan bijinya kita juga tidak menemukan seperti apa biji bambu ini. Kita coba di yang lain ya guys ya. Kita coba cari yang lain. Apakah ada? Jadi ya guys ya, mitos atau fakta dari beras bunga bambu ini ternyata memang nggak ada isinya guys. Tidak ada yang namanya itu beras bunga bambu.
Ya, entah kenapa ataukah memang karena jenis bambunya, saya tidak tahu. Setelah kita periksa semuanya ini, nah ini kita periksa di setiap kelopak-kelopak bunganya itu nggak ada apa-apanya guys. Jadi sudah selesai ya guys ya, dan sudah terjawab ya guys ya penasaran kita selama ini di dalam bunga bambu. Ternyata tidak ada apa-apanya. Jadi buat kalian yang ada rekomendasi buat membuktikan suatu fakta atau mitos, kalian bisa komen di kolom komentar dan ikuti terus petualangan kita Duo Adventure. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Oke?